Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah musalla Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Al-Mukarram Ketua DKM Masjid Darussalam Bapak Al-Ustadz Insinyur Muhammad Jazuli, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Nurul Hidayah Al-Ustadz Muhammad Abdul Ghaffar, yang saya hormati Bapak Ustadz Dedi, yang saya muliakan Bapak Ketua RT, baik RT 12 yaitu Bapak Amin, dan juga Bapak Ketua RT 11 Bapak Darsul, dan yang sangat saya muliakan juga Ketua Panitia Peringatan Tahun Baru Hijriah Mushola Nurul Hidayah pada tahun ini, yang kebetulan dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Didin Saprudin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin, disehatkan badannya dan juga seluruh keluarganya diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan tak kalah pentingnya yaitu adalah nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat itu terasa kalau kita sudah dikasih sakit, kita sudah dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah nikmat sehat itu akan terasa. Apalagi nikmat sehat tersebut dibarengi dengan nikmat keimanan dan keislaman. Tatkala kita sakit, teringat di dalam hati sanubari, kapan saya
bisa sholat dengan sempurna? Kapan saya bisa sholat berjamaah di musola? Saya langsa kemarin di rumah sakit sekeluarga, wudhu pun susah. Saya mau berwudhu, yaitu memaksakan diri mau berwudhu. Tiba-tiba ketemu perawat, nggak boleh diomelin, Pak, jangan dulu dibasahin katanya. Terus gimana kita sholat? Di situ terasa sekali nikmatnya sehat. Apalagi nikmat sehat tersebut, dalam hati kita ada nikmat keimanan dan keislaman. Kapan saya sempurna melaksanakan ibadah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur nikmat, terutama nikmat sehat tersebut, sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf nih suaranya masih agak-agak, jadi juga perut ini masih agak mual sebetulnya. Namun kemarin memang sudah beberapa bulan yang lalu, ada 2 bulanan, Bapak Ketua TKM dan juga Ketua Panitia memohon kepada saya untuk mengisi acara ini. Makanya ada janji, insya Allah kita kuatkan walaupun sebentar. Hadirin jamaah Mushola Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada makhluknya untuk melaksanakan satu amanah. Inna aradnal amanah, menyampaikan kepada makhluknya untuk melaksanakan satu amanah. Yang amanah tersebut yakin termasuk sesuatu yang sangat berat bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan amanah tersebut kepada langit, kepada bumi, bahkan kepada gunung-gunung. Apakah kalian sanggup untuk melaksanakan amanah tersebut? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu
Kemudian siapa yang sanggup untuk melaksanakan amanah tersebut? Wa hamalahal insan, manusia yang sanggup untuk melaksanakan amanah tersebut. Sedangkan manusia itu adalah zaluman jahula, bukan zolim lagi, zaluman, orang yang penuh penganiayaan, suka menganiaya, orang yang zolim, bahkan bukan zolim lagi, zoluman, sifat mubalaghah, lebih dari zolim. Ya, bagaimana tidak zolim? Manusia makanan yang halal banyak, yang haram dimakan. Yang haram dimakan mending yang bisa dimakan. Yang haram bisa dimakan yang penting bangke yang penting. Ini mah sudah haram, tidak bisa dimakan, tapi dimakan juga. Zuluman. Ada orang manusia memakan manusia, manusia memakan aspal. Kan itu bukan makanan, tapi dimakan juga. Lebih zolim daripada yang zolim, zoluman. Tapi kenapa dia sanggup untuk melaksanakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia juga jahula, bodoh, bahkan bukan bodoh lagi, jahula, sama saya mubalaghah juga. Kalau bahasa kita blow on, tolol, itu manusia. Kalau bodoh itu jahlun, ini jahula, lebih bodoh. Tapi manusia di situ sanggup untuk melaksanakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah memberikan satu keistimewaan. Allah memberikan satu keistimewaan, yaitu Allah memberikan pikiran, akal kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya apa sih amanah yang Allah berikan kepada makhluk tersebut, kepada langit, bumi, gunung-gunung yang mereka tidak sanggup untuk mengamalkannya? Hanya manusia yang sanggup untuk menerimanya. Amanah itu cuma ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Itu amanah adalah, kalau dalam bahasa kita itu agama, yang tidak akan bisa dirubah lagi. Sanggup melaksanakan rukun Islam, sanggup melaksanakan rukun iman. Tuh. Maka amanah itu apakah kita akan sanggup melaksanakannya? Harus. Karena apa? Di situ pada saat Allah memberikan amanah kepada makhluknya,
manusia sanggup untuk melaksanakan. Amanah yang berupa agama tersebut diantaranya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan semuanya kepada kita. Itu yang pertama yang harus kita laksanakan untuk mengemban amanah tersebut. Bapak Ibu sekalian, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui, memakrifatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti kita hanya melihat, memakai atau menggunakan apa yang Allah berikan tetapi tidak tahu siapa yang memberikan. Satu contoh misalnya, kita masuk ke dalam sebuah bangunan yang di dalam bangunan tersebut kita kaget banyak sekali makanan. Banyak sekali makanan. Dari mulai makanan ringan sampai buah-buahan, makanan-makanan yang enak. Apakah kita langsung makan? Pasti di dalam pikiran kita ada, siapa punya ini? Siapa punya makanan ini? Nah, disitulah gambaran bahwa Allah menciptakan seluruh isi dunia ini untuk manusia terutama. Dan kita harus bertanya, untuk manusia dari siapa? Kita harus tahu dari siapa semuanya. Nah, disitulah kita harus mengetahui bahwa memakrifatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu amanah yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan dan wajib kita tahu bahwa siapa yang menyediakan semuanya. Dan kemudian agama itu yang terbagi dua. Yang pertama tadi merupakan tauhid, mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah syariat. Dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita wajib untuk melaksanakan. Yang kedua, amanah waqi'iyah atau disebut amanah mardiyah, ghairu muqaddasah. Amanah ijtihadiyah, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang amanah tersebut akan berubah. Satu contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ini terutama, ini diberikan amanah berupa seorang anak. Ada satu cerita, mohon maaf, ada di akhirat nanti, di pengadilan yang sangat adil, yaumul hisab, ada 3 orang. Yang pertama orang tua bapak, yang kedua ibu, yang ketiga anak. Bapak dan ibunya diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, divonis menjadi ahli surga.
ibunya jadi ahli surga, bapaknya jadi ahli surga. Namun sayang, anaknya divonis jadi ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anaknya, wahai anak, kalau engkau tidak rela kedua orang tuamu menjadi ahli surga dan engkau menjadi ahli neraka, silakan engkau mendakwa kepada kami. Dan karena disinilah salah satu pengadilan yang sangat-sangat adil. Si anak mendakwa kepada Allah, wahai Allah, kalau bahasa kita, orang tua bapak saya masuk surga, ibu saya masuk surga, sementara saya masuk neraka. Saya tidak ridho ya Allah, ingin saya sama-sama dengan orang tua saya masuk neraka. Kenapa engkau mendakwa seperti itu, wahai anak? Ya, orang tua bapak saya dia disibukkan dengan ibadah kepada Allah, tapi dia tidak menyuruh saya sebagai anaknya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, ibu saya disibukkan dengan berbagai rutinitas, mengurus suaminya, mengurus rumah tangga, tapi tidak pernah memerintahkan saya untuk melaksanakan sholat. Bahkan kedua orang tua saya bangun pagi, kemudian menyiapkan makanan. Sebelum menyiapkan makanan, beliau pada sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian menyiapkan sarapan pagi. Setelah menyiapkan sarapan pagi ditaruh di meja, kedua orang tua kami berangkat mencari rezekimu. Tapi tidak pernah orang tua saya membangunkan saya untuk melaksanakan sholat. Nah, sholatlah terlebih dahulu baru engkau sarapan. Tidak pernah. Maka saya mendakwa kepadamu, wahai Allah, kata si anak, mari sama-sama orang tua saya itu bersama saya di neraka. Dan singkat cerita, orang tua tersebut tidak jadi ahli surganya, dicabut status sebagai ahli surga menjadi ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa demikian? Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disia-siakan. Cerita yang kedua sama modelnya. Orang tua, bapak, anak, bapak, ibu dan anak. Bapak dan ibunya divonis jadi ahli neraka. Anaknya divonis jadi ahli surga. Bapaknya jadi ahli neraka, ibunya jadi ahli neraka, anaknya divonis jadi ahli surga. Kemudian orang tua diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau mendakwa kepada kami karena di sini adalah pengadilan yang sangat adil. Bapaknya yang pertama kali mendakwa, wahai Allah, saya punya anak, anak saya masuk menjadi ahli surga. Kenapa kami dua orang tuanya menjadi ahli neraka? Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada kedua orang tuanya tersebut, wahai ayah, anakmu adalah orang yang soleh, selalu melaksanakan perintah kami dan melaksanakan apa yang kami perintahkan dan menjauhi apa yang kami larang. Tetapi kenapa
engkau wahai ayah dan ibu tidak pernah memerintahkan anakmu untuk melaksanakan itu semua. Tidak pernah engkau menyuruh anakmu sholat. Tidak pernah engkau menyuruh anakmu melaksanakan puasa. Tetapi anakmu melaksanakan sholat dan melaksanakan puasa hanya karena ikut-ikutan teman-temannya, ikut ke mushola, ikut belajar dan lain sebagainya tanpa ada perintah daripada orang tuanya tersebut. Wahai Allah, kata bapaknya, memang kami tidak pernah menyuruh dia itu melaksanakan sholat, tapi dia anak kami, dia bisa hidup, dia bisa besar atas apa yang kami berikan kepadanya. Kami kasih makan, kami kasih sandang, kami kasih pakaian untuk melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Tapi memang kami tidak pernah menyuruh dia itu melaksanakan sholat, tidak pernah menyuruh mereka itu melaksanakan mencari ilmu, apalagi di usia-usia pada saat dia mau balik. Hanya saja wahai nak, makanlah kalau kamu mau makan sebelum kau berangkat ke sekolah. Tidaklah orang tua itu mengatakan, nak, makanlah sebelum kamu sholat. Nak, sarapanlah sebelum kamu ngaji. Tidak pernah. Nak, ini kain sarung buat selimut, bukan buat sholat. Orang tua cuma mengatakan seperti itu. Nah, anak kemudian dia ikut-ikutan temannya, ikut-ikutan yang lain, datang ke masjid, datang ke mushola untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah anak diponis menjadi ahli surga, orang tua diponis jadi ahli neraka. Apakah bisa menjahit, mengangkat anak kepada orang tuanya yang menjadi ahli surga? Mohon maaf, karena dia sudah menyia-nyiakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua tersebut tetap menjadi ahli neraka, anaknya tetap menjadi ahli surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita inilah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya harus kita laksanakan selain daripada agama yang tadi yang pertama saya ceritakan. Bapak punya istri, itu merupakan amanah juga. Ada cerita lucu kalau di santri itu ada santri 3 orang udah pada tua, umurnya sekitar 30 tahunan. Biasa santri itu kalau udah usia 30-35 tahun itu suka bercanda. Taruhlah disebutkan namanya satu Jaid, si Umar sama si Bakar. Kita ini udah pada tua, kapan kita mau pada menikah? Kata yang lainnya, udah gini aja, Jaid itu orangnya itu gagah. Gini aja, kita cari istri kita, jodoh kita cari. Kalau kita sudah dapat, kita kontes siapa yang paling cantik, bertiga tuh. Nah, bercanda sebetulnya, yang namanya juga santri. Udahlah, biar lama udah lupa candaan tersebut, pada keluar mukim di kampungnya masing-masing. Satu ketika ada reuni, pada ngumpul lagi 3 orang tersebut. 3 orang tersebut ngumpul lagi di situ. Nah, yang pertama kali datang itu Umar sama Bakar.
paling ganteng dia. Nah, singkat cerita Jahit datang. Wah, Jahit datang. Sama siapa ya? Kok sendirian? Apa berdua sama itu? Ada istrinya, tapi istrinya kurang cantik. Ya, namanya juga jodoh. Namanya juga jodoh. Itulah berkumpul, singkat cerita ketemu, cerita ditanya sama si Umar, Jahit, itu siapa yang kali sama kamu? Itu istrinya Hansip katanya. Dia bilang begitu, itu istrinya Hansip katanya. Padahal itu istrinya dia sendiri. Padahal istrinya dia sendiri. Nah, itu dia dengan kata-kata itu saja dia sudah melanggar daripada amanah Allah Subhanahu wa taala, dan terjadilah di situ adalah talak, jatuh talak itu. Jatuh talak itu. Apalagi kalau misalnya kita mempunyai seorang istri yang istri kita itu hanya diberikan nafkah lahirnya saja, tidak diberikan nafkah batin, terutama dalam masalah ilmu agama, maka itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena paling siksaan yang paling pedih yaumil akhirat, terutama yaumil kiamah, adalah orang-orang yang dayus. Apa itu dayus? Orang yang memperbolehkan atau tidak memperdulikan kepada siapa yang dinafkahinya dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu, terutama tentang agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk, terutama yang diterima oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah musnah. Nah, saya tidak akan panjang lebar, terutama di sini ada anak yatim piatu, itu juga merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban tentang agama, ilmu agamanya yang harus kita tanamkan kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan santunan yang diberikan oleh ketua panitia, yang digagas oleh ketua panitia, yang santunan tersebut dari donatur, mudah-mudahan santunan tersebut bisa memberikan satu ilmu atau bisa memberikan satu pendidikan kepada anak-anak yatim piatu tersebut. Mudah-mudahan dengan sedikit ataupun banyaknya bisa bermanfaat bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada yang telah memberikan donatur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih-lebih. Amin ya rabbal alamin. Daripada kita kadang-kadang suka ada yang bilang begini, udah aja deh anak angkat, anak yatim piatu teh, mendingan jadi anak angkat. Kalau anak angkat itu ada hukum tertentu sebetulnya. Kalau ibu atau bapak mau mengangkat anak yatim atau mengangkat anak lah, itu diantaranya satu, jangan sampai anak yang diangkat tersebut menjadi beban bagi kita. Beban apa? Bukan berarti beban nafkah saja,
anak yatim laki-laki tersebut kan dosa kalau bukan memberi. Makanya kalau mau mengangkat anak itu lihat, kalau kita mau mengangkat anak laki-laki, pengen mengangkat anak laki-laki. Nah, bagaimana supaya istri kita itu tidak haram melihat anak angkat tersebut karena dia ada di lingkungan rumah kita? Berarti siapa yang kita ambil? Berarti anak daripada saudara istri tersebut. Atau mau mengangkat anak perempuan supaya si suami kita itu tidak ada haram setiap hari bertemu di dalam rumah, maka ambillah anak yang diangkat itu muhrim daripada suami kita. Atau kalau tidak ada, ambillah anak satu susuan. Satu susuan itu seperti apa? Ambil anak di usia kurang dari 2 tahun, kemudian nantinya disusui oleh istri kita dengan beberapa syarat susuan, sehingga si anak tersebut jadi anak susu. Jadilah muhrim antara suami dan istri, antara istrinya, antara suami sama anak-anaknya. Itu agak berat juga. Nah, itulah ilmu fikih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf sekali atas kekurangan dan kealpaan, karena memang kondisi badan saya belum fit, dan juga mudah-mudahan saya mohon doanya, mudah-mudahan seluruh terutama keluarga saya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh warga yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat oleh Allah penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.